demi pernikahan hari ini. Nah, sebelum memasuki agenda utama yaitu belajar bareng Ustadz Arif Rahman Lubis, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Rauf yang akan memandu sesi pertama hari ini, sesi bersama Ustadz Arif Rahman Lubis. Nah, sebelumnya ada informasi-informasi menarik terkait agenda hari ini. Nah, agenda hari ini disponsori oleh Elmina Hijab dan juga dari Belajar Ta'aruf. Nah di sini saya juga akan membacakan beberapa adab dalam menuntut ilmu. Salah satunya boleh on cam untuk yang ikhwan, yang akhwat dipersilakan juga. Nah kemudian ada media partner kami juga yang mendukung acara kami. Salah satunya ada Rumah Dakwah, Bertahajudlah DT Peduli, Islam Negeriku, Remisha Official, Dakwah Sosmed, Muslimah_talk, Nikah Barokah Menuju Nikah, Parenting_info.id, Kajian Bogor, Sahabat_Islami, dan Pemburu Kajian. Nah, bagi ayah bunda ini ada informasi menarik juga ketika nanti ada menyimak dalam webinar spesial hari ini. Nah, saya coba share screen terlebih dahulu ya infonya. Sebentar. Saya akan share screen terlebih dahulu info dari Akademi Pernikahan. Sebentar ya. Nah, ini juga kita sudah tergabung bersama Ustadz Arif Rahman Lubis. Namun sebelum sesi beliau ada informasi-informasi yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Oke. Nah, alhamdulillah sudah terlihat ya. Nah, ayah bunda, terkait kegiatan hari ini, insya Allah salah satu kegiatannya adalah infak terbaik untuk mendukung webinar pasangan suami istri, yaitu yang akan disalurkan kepada korban bencana alam di Indonesia. Jadi bagi ayah bunda yang ingin infak, dipersilakan ke rekening yang ada tertera di layar, yaitu BCA 0842 099453. Ada GoPay dan OVO. Nah, nanti silakan bisa tambahkan informasi dalam ketika rekening mentransfernya, yaitu tambahkan 002. Contohnya 50.002. Nah, selain untuk bencana alam, juga infak ini untuk mendukung kegiatan Akademi Pernikahan, yaitu biaya operasional. Nah ya bunda, kemudian ada info menarik lagi untuk yang ikut Zoom hari ini. Nah ini menarik banget nih. Untuk yang ikut Zoom hari ini akan ada bonus spesial. Wah, apa nih bonus spesialnya? Yaitu nanti ayah bunda bisa mendapatkan potongan harga kegiatan webinar private online class Akademi Pernikahan, yaitu dengan tema cara cerdas mengasuh buah hati di era pandemi. Nah, yang tadinya bayar 750.000, harga normalnya jadi 250.000. Dan itu harga early bird-nya ya 250.000. Nah, untuk yang hadir di Zoom kali ini, Zoom hari ini sampai selesai akan dapat potongan sampai menjadi 100.000 saja. Jadi untuk ayah bunda yang nanti setelah ikut Zoom webinar hari ini akan mendapat potongan harga, yaitu langsung cukup membayar 100.000. Langsung saja nanti pendaftarannya di CCMB, nama lengkap, asal kota, dan kirim ke 0858 83404 300. Nah, ini pembicaranya ada Ustadz Wido.
dengan tema Pondasi Keluarga dalam Mengasuh Anak di Era Digital. Kemudian ada Ustadz Arif Rahman Lubis, pembicara kita hari ini juga, yaitu dengan tema menyelaraskan visi misi pasangan suami istri. Dan ada Kasinyo Egi yang dengan tema menjaga anak dari bahaya buruknya kecanduan game, gadget, dan pelencengan seksual kayak LGBT. Dan ada Ustazah Kiki Barkiah menguatkan peran ibunda dalam proses pengasuhan di era digital. Dan terakhir pembicara salah satu founder Akademi Pernikahan juga, Uda Agus Adiwibowo, dengan tema merancang pola bahasa persuasif dan berpengaruh pada buah hati. Nah, ini ayah bunda bisa mendaftar langsung, dan untuk yang hadir di Zoom kali ini sampai selesai dapat harga 100.000. Jadi cukup membayar harga spesial 100.000. Oke, alhamdulillah kita bisa langsung ke acara inti ya bersama Ustadz Arif Rahman Lubis. Assalamualaikum Ustadz Arif Rahman Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rauf. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan tema-tema yang berbeda. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat dan baik sekali, Mas Rauf. Masya Allah. Ya Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang keromantisan Ibunda Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah nih benar-benar nikmatlah pembahasan kali ini. Dan insya Allah ini jadi ilmu juga agar pernikahan ayah bunda maupun yang akan menikah, agar nanti sakinah mawaddah warahmah nggak cuma dijanji tapi benar-benar dilakukan. Oleh karena itu kita langsung sambut aja dan menyimak materi dari Ustadz Arif Rahman Lubis. Kepada beliau dipersilakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas Rauf, terima kasih Bang Diki, Uda Agus, Mbak Desa, dan teman-teman dari Akademi Pernikahan yang kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahim, kemudian belajar bersama dengan ayah bunda dan teman-teman semua. Saat ini ada sekitar 339 dan 340 orang yang ada di ruangan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing lisan saya khususnya dan pikiran kita semuanya agar apa yang kita bahas kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu-ilmu yang tersampaikan atau apa-apa yang tersampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dan juga nantinya bisa diajarkan dan disampaikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan sholawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para pengikut beliau dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan selanjutnya sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam umatnya beliau. Teman-teman semua yang mudah-mudahan hari ini dan seterusnya dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sebuah tema yang insya Allah menarik ya. Saya izin share tentang bagaimana romantisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Spesial ini request dari Akademi Pernikahan bersama dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ada dua hal ya yang ingin saya sampaikan poinnya di yang bagian pertama, bahwa kenapa seseorang yang belum menikah perlu mengetahui atau perlu mengerti tentang pentingnya menjadi seorang suami yang baik dan istri yang baik. Ya lebih-lebih apalagi bagi kita yang sudah menikah. Bagi kita seorang suami, bagi kita seorang istri, sudah ada amanahnya itu, kita harus tahu tentang betapa luar biasanya posisi dan keutamaan yang bisa kita miliki. Ya, seorang suami ketika dia menjadi seorang suami yang baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rawahut Tirmizi.
Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dia menjadi seorang suami, dia punya potensi untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berlaku terbaik kepada istri dan anak-anaknya, kepada keluarganya. Ya, seorang suami, ketika seorang laki-laki jadi seorang suami, kali kalau misalnya kita sudah menjadi seorang suami, hal ini kita lepaskan. Kesempatan untuk menjadi manusia terbaik ini kita lepaskan. Kemudian bagi para wanita, bagi para istri yang saya lihat mayoritas di sini pesertanya lagi-lagi para wanita yang sangat luar biasa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jika seorang wanita itu menjaga sholat yang 5 waktu, maksudnya sholat wajib 5 waktu, wasomat syahroha, dan dia berpuasa sebulan, maksudnya puasa Ramadan, wahafizat farajaha, dan dia menjaga kemaluannya, maksudnya dia zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Maka kila laha udkhulil jannah, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah engkau ke dalam surga min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu mana saja yang engkau suka. Jadi seorang wanita, dia perlu sekali tahu bahwa ketika dia menjadi seorang istri, dia bisa melengkapi syarat yang keempat. Insya Allah semua muslimah akan menjaga sholat 5 waktunya. Syarat kedua, insya Allah semua wanita muslimah akan menjaga puasa Ramadannya. Dan kalau dia misalnya sedang berhalangan, dia akan mengkodok atau mengganti di luar puasa tersebut. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Syarat yang ketiga, dia akan menjaga kemaluannya, dia tidak akan berzina, insya Allah. Nah, ada syarat ternyata yang ini tidak dapat dimiliki oleh seseorang merupakan seorang istri. Nah, ini syarat yang keempat adalah seorang istri yang punya potensi ini, yaitu seorang istri yang taat kepada suaminya, wa ta'at zaujaha. Kalau punya 4 syarat ini, jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, jaga tidak berzina, dan udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga, bukan hanya sekedar masuk surga, tapi masuk surga dari pintu mana saja yang engkau suka. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu disampaikan. Jadi kenapa kita ini sebagai seorang muslim itu perlu belajar untuk menjadi suami yang baik? Karena kita ingin menjadi manusia terbaik. Kenapa seorang istri perlu belajar bagaimana menjadi istri yang baik, istri yang taat, menjadi wanita yang punya kesempatan masuk surga, bahkan masuk surganya dengan cara yang spesial. Masuk surga dari pintu mana saja. Nah, ini alasan kenapa kita perlu, walaupun sudah menikah, kita justru semakin perlu untuk terus belajar tentang pernikahan. Nah, tadi kan disampaikan di atas bagi ahlihi, yang paling baik adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi sampai-sampai dikatakan ada perkataan orang bijak bahwa mulianya seorang laki-laki terlihat dari bagaimana dia memuliakan istrinya. Mulianya seorang laki-laki terlihat dari bagaimana dia memuliakan istrinya. Karena yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya kepada istri dan anak-anaknya. Nah, kita ingin lihat bagaimana sih akhlaknya Rasulullah yang akhlaknya paling baik kepada istrinya. Ternyata teman-teman, salah satu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini adalah
Rasulullah adalah orang yang sangat memuliakan istrinya. Ya. Rasulullah adalah orang yang sangat memuliakan istrinya. Makanya aneh kalau misalnya kita sebagai seorang muslim merasa semakin soleh tapi kepada istri itu tidak berusaha untuk memuliakan. Ya, Rasulullah itu sangat memuliakan istrinya. Nah, salah satu kisah mungkin yang kisah ini sebenarnya sering kita dengarkan, tapi mungkin kita tidak membold di bagian-bagian yang terkait dengan bagaimana romantismenya Rasulullah. Ya, kisahnya ini panjang, saya potong setengahnya. Suatu hari Ibunda Aisyah ditemui oleh Amir bin Ubaid radhiyallahu anhu dan Atha. Ya, keduanya bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Ibunda Aisyah, beritahukan kepada kami sesuatu yang paling mengesankan selama engkau bersama dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Kemudian sambil berkaca-kaca, ya Nabi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Adakah sesuatu yang tidak mengesankan pada diri beliau?" Atau dalam tempat lain disebutkan beliau menyatakan, "Sesungguhnya semua akhlak, semua yang beliau lakukan itu ajaib, mengesankan." Ya. Kemudian karena ditanya apa yang paling mengesankan, ya setelah beliau menjawab dengan pujian kepada suaminya yang baru meninggal, yang sudah meninggal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sudah meninggal, Ibunda Aisyah sambil berkaca-kaca mengatakan semua perilakunya ajaib. Tapi perhatikan nih para suami dan juga ibu-ibu, para istri dan juga ahwat dan ikhwan semua, Ibunda Aisyah memilih satu perilaku atau akhlak Rasulullah yang paling mengesankan. Yaitu apa? Yaitu memuliakan istri, bahkan meminta izin kepada istri hatta untuk sholat tahajud. Ya. Ibunda Aisyah mengatakan, "Baiklah, ada satu hal yang paling mengesankanku. Pada suatu malam, beliau mendekat kepadaku hingga kulit beliau dan kulitku itu bersentuhan." Ya, maksudnya malam hari tidur, berpelukan gitu ya, bersentuhan kulitnya. Lalu beliau berdiri dan berkata, ini saya ketika mendengar hadis ini juga merasa Rasulullah ini sangat luar biasa. Rasulullah itu ketika tidur bersentuhan dengan Ibunda Aisyah, ya kulitnya menempel, kemudian berdiri dan berkata, "Wahai Aisyah, biarkanlah aku beribadah kepada Tuhanku." Ya, kemudian Ibunda Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, aku ini ingin selalu dekat denganmu, tetapi aku tidak bisa mencegah keinginanmu." Ya, nanti lanjutan hadisnya, kemudian Rasulullah sholat tahajud, dikatakan Ibunda Aisyah sangat lama sholat tahajudnya, ketika beliau berdiri menangis sampai basah janggutnya, ketika beliau ruku sholat tahajud sampai basah bajunya, ya kemudian sujud beliau demikian lama menangis sampai basah tempat sujudnya. Ya, demikian lama dengan tangisan yang luar biasa, sehingga nanti ketika Rasulullah sudah selesai untuk sholat tahajud, Ibunda Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tahajud dan menangis demikian lama?" Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini mungkin yang selalu kita hafal, "Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur?" Ya, jadi cerita panjang tentang tahajudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentang bagaimana beliau menangis demikian lama dalam sholat tahajudnya, dalam berdirinya, dalam rukuknya, dalam sujudnya, itu dimulai dari sebuah kisah di mana beliau sebagai seorang suami, hatta untuk sholat tahajud pun tetap memberikan kemuliaan kepada istri dengan meminta izin kepada istri untuk sholat tahajud. Ini kan luar biasa ya. Ini kalau bagi saya akhlak yang luar biasa dari seorang suami. Bukan untuk urusan-urusan yang lain, tapi hatta untuk sholat tahajud pun itu beliau tidak kasar dan bahkan beliau memuliakan istri dengan mengatakan, "Izinkan aku untuk bertemu, untuk beribadah kepada Tuhanku." Jadi teman-teman, ini jadi pengingat besar bagi kita para suami bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuliakan istri bahkan untuk urusan tahajudnya. Ya, apalagi untuk urusan lainnya, mau sholat tahajud saja beliau tetap bisa menjaga perasaan istri. Nanti akan kita bahas juga bagaimana akhlaknya Rasul yang luar biasa. Ini kita akan membahas beberapa hal ya, saya cuplik-cuplik saja sebelum nanti ada poin-poin yang kita bahas, saya cuplik-cuplik sedikit. Rasul itu ketika bahagia, ya ketika sedang
bercengkrama dengan istri itu punya kebiasaan yang luar biasa. Ya, salah satunya karena kita ini spesifik membahas tentang Ibunda Aisyah, salah satunya adalah ketika beliau melihat di pelataran Masjid Nabawi itu ada anak-anak Habasyah lagi bermain tari-tarian perang ya, anak-anak kecil bermain pedang-pedang kayu, tombak-tombak kayu, tari-tarian perang. Kemudian beliau mengajak Ibunda Aisyah untuk melihat. Ya, jadi suami dan istri itu boleh untuk melihat hiburan selama hiburannya itu sesuatu yang dihalalkan, tidak ada maksiat di dalamnya. Kemudian Ibunda Aisyah itu mereka melihat dari biliknya dari jendela gitu. Kemudian Ibunda Aisyah ya karena ingin melihat dan mungkin karena terkait tinggi badan dan lain sebagainya itu ibaratnya berjinjit. Nah, ini kepalanya gitu kan, berjinjit kemudian menempelkan kepala beliau dari belakang, itu kemudian dagunya ditempelkan kepada bahu Rasulullah dan kemudian kepalanya itu menempel ke pipi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil melihat, ya kan, sambil melihat. Ini ada 2 riwayat, salah satunya saya jelaskan riwayat yang panjang saja, riwayat Imam Tirmizi. Nah, melihatnya itu saking senengnya sampai lama. Namanya Rasulullah ibaratnya lagi digelendotin gitu ya, lagi digelendotin gitu kan, Ibunda Aisyah gini, nempel di bahunya beliau. Ditanya sama Rasulullah, "Wahai Aisyah, apakah sudah cukup belum ngelihatnya?" "Belum wahai Rasulullah." Ya kan, dibiarkan sama Rasulullah. Kemudian yang kedua ditanya lagi, "Wahai Aisyah, sudah cukup belum nih kita ngelihat anak-anak Habasyahnya?" "Belum wahai Rasulullah." Mungkin udah agak berat ya kan? Sudah agak berat ya kan, ibu-ibu kan kadang-kadang tidak sadar ya, cukup berat kan gitu ya. Kemudian ditanya kembali sama Ibunda Aisyah, ditanya kembali oleh Rasulullah, "Wahai Aisyah, apakah sudah cukup wahai Aisyah?" Kata Ibunda Aisyah, "Sudah cukup." Nah, ini ada penjelasan yang agak menarik ya dari riwayat Imam Tirmizi. Kata Ibunda Aisyah, karena ini riwayatnya dari beliau. Biasa kalau cerita-cerita tentang rumah tangga beliau banyaknya dari Ibunda Aisyah. Kata beliau dalam riwayat, ada 2 riwayat ya, yang riwayat agak panjang ini kata beliau, "Sebenarnya aku itu sudah cukup untuk melihat itu. Tapi kenapa ketika ditanya aku bilang belum cukup, belum cukup, belum cukup? Biar orang-orang tahu bagaimana kedudukanku di hatinya Rasulullah." Gitu. Jadi ini berat ini. Hitungannya udah agak berat ya. Saya nggak akan bahas ini, materinya materi yang berbeda ya. Ibunda Aisyah itu ingin nunjukin, ingin show off kepada orang-orang yang ada di situ, yang di Nabawi, bahwa kedudukan Ibunda Aisyah itu betapa luar biasa di sisi Rasulullah. Dan Rasulullah nanti memang memuji Ibunda Aisyah dengan kedudukan yang tinggi. Walaupun Ibunda Aisyah ini tentu saja kalau ibaratnya dibandingkan, beliau itu cemburunya dengan Ibunda Khadijah. Yang itu juga agak berat karena Ibunda Khadijah nggak pernah dia lihat. Ya kan, orang dulu kan nggak ada fotonya, ya kan? Dia cemburu kepada seorang wanita yang udah nggak kelihatan lagi bentuknya. Hanya ketahuan tentang kebaikan-kebaikannya. Dan suaminya itu selalu ingat tentang hal ini. Gitu. Dan Ibunda Aisyah secara umum memang masih remaja, muda, sehingga wajar ekspresif ya, wajar ekspresif kan. Wajar ekspresif seperti tadi. Aku ingin orang-orang tahu bagaimana kedudukan diriku di hatinya Rasulullah. Jadi yang pertama itu ketika beliau sedang bermanja-manja, bercengkrama ya dengan istri itu dilakukan dengan sangat romantis gitu. Jadi kita sebagai seorang suami juga kalau misalnya lagi ke gunung mungkin ya atau ke pantai ya jangan sungkan atau jangan ini kalau misalnya istri tiba-tiba ngelendot atau segala macam ya. Jadi karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan hal tersebut. Kemudian ya kesehariannya bagaimana beliau? Beliau itu adalah orang yang sangat pintar, sangat pandai untuk membangun ikatan jiwa, membangun keromantisan dengan istri-istri beliau ya, dengan istri beliau. Salah satunya dengan Ibunda Aisyah. Itu Ibunda Aisyah itu salah satu yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Rasul itu kalau makan itu pasti bersama dengan orang lain. Ya, salah satunya tentu saja bersama dengan istrinya. Ya, jadi kita nggak dapat, kayaknya saya belum mendapatkan Rasul makan itu sendiri gitu. Makan itu bareng. Dan ketika makan bersama dengan istrinya itu dari satu wadah yang sama. Bersama gitu ya. Satu wadah yang sama bahkan. Jadi pernah
Ibunda Aisyah menjelaskan ketika makan potongan daging, Rasul itu makan potongan daging yang sama dengan Ibunda Aisyah. Bahkan misalnya ini Ibunda Aisyah baru makan dari bekas ini, Rasul juga ngambil daging yang sama kemudian makan dari bekas gigitan dari gigitannya Ibunda Aisyah. Minum juga sama. Ya, Ibunda Aisyah minum bagian sebelah sini, nanti Rasul ngambil gelasnya kemudian minum dari sebelah yang sama, dari bekas bibirnya Ibunda Aisyah meminum gelas tersebut. Jadi makan sendiri itu bisa menjadi sesuatu yang penting dalam sebuah keluarga, teman-teman. Jadi jangan merasa romantis itu misalnya harus ke Lombok, harus ke Labuan Bajo, harus ke Bali, harus ke New Zealand dan lain-lain. Romantisnya Rasulullah itu day by day, hari demi hari, ya kan? Di tengah kesibukan beliau itu beliau selalu romantis. Nah, bagaimana romantisnya beliau ketika atau akhlaknya beliau ketika ujian sedang melanda? Itu juga luar biasa, ya. Ini kan tadi bagaimana beliau memuliakan istri ya, bagi para suami ini Rasulullah ini luar biasa memuliakan istri. Tadi kan mau tahajud saja Rasulullah itu minta izin, ya kan? Memuliakan istri. Nah, sekarang bagaimana ketika di rumah itu nggak ada makanan? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Jadi pernah satu kali Rasulullah itu, kalau yang kita tahu kan sering ini ya, kalau Rasulullah pulang pagi-pagi dari masjid kemudian nggak ada makanan untuk sarapan ibaratnya ya, lalu beliau ya udah hari ini berarti puasa kan gitu ya, dibawa simpel gitu. Tapi pernah satu kali ketika beliau pulang minta dikeluarkan makanan, ya makanannya itu cuma ada roti gandum kasar gitu. Kemudian beliau minta untuk dikeluarkan lauk ya dari tempat makanan. Wahai Aisyah, tolong keluarkan lauk. Kemudian Ibunda Aisyah mengeluarkan lauk cuka. Nah, tentu saja bentuknya nggak seperti ini ya. Ini cuma dapat gambar di Google aja. Cuka. Ya cuka. Nah, teman-teman kan kalau sekarang udah apa? Sudah familiar ya dengan cuka ya. Kalau yang ikut-ikut Dr. Zaidul Akbar ya, cuka apel, cuka apa. Cuka itu sesuatu yang sehat ya kan, bisa digabungkan dengan roti, dengan gandum dan lain-lain. Dia itu sehat. Nah, cuma kan teman-teman kita nggak bisa membayangkan makan roti kering lauknya itu cuka gitu. Kebayang nggak makan roti pakai cuka doang gitu kan? Nah, ini kan agak apa? Susah dibayangkan gitu. Satu ketika Rasulullah ketika meminta dikeluarkan lauknya itu cuma ada cuka. Nah, tentu saja Ibunda Aisyah tidak menginginkan hal ini dan beliau juga sedih. Cuma apa daya memang yang ada di dapur ibaratnya seperti itu yang ada hanya cuka. Maka kita perhatikan nih kata-kata dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada Ibunda Aisyah yang baru saja menyajikan lauk hanya berupa cuka, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik lauk adalah cuka. Gitu. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Kalau dari sisi akhlak seorang suami, yang ingin saya garis bawahi adalah betapa beliau tetap menjaga perasaan istri dan memuliakan istri gitu. Walaupun adanya lauknya cuma itu, ya kan? Kang Rauf kebayang nggak kalau misalnya pulang ke rumah, kemudian tolong keluarkan makanan, istrinya ngeluarin nasi putih, kemudian tolong keluarkan lauk, yang lauknya dikeluarkan garam gitu. Kemudian Kang Rauf mengatakan sebaik-baik lauk adalah garam. Itu kan sebenarnya Kang Rauf itu sebagai suami luar biasa sabarnya. Ya kan? Atau misalnya saya istri masak keasinan, kemudian saya katakan sebaik-baik sayuran adalah yang keasinan. Kan gitu kan berarti luar biasa ya. Betapa bahagia kan seorang istri yang punya suami itu apapun yang diberikan oleh istri, maka suami akan memuji dan menghargainya. Ya ini saya belajar juga. Saya memang terkait dengan makanan tipenya emang suka makan enak ya. Tapi ketika melihat ini itu ternyata bagian dari akhlak suami itu adalah bersabar dan menghargai apapun yang bisa disajikan oleh istrinya. Karena istri kita itu kan mencintai kita. Nggak mungkin dengan sengaja misalnya masukin garam karena lagi PMS atau lagi kesel sama kita kan, lagi kesel ditambahin garamnya. Enggak kan? Gitu. Tapi kan memang mungkin tidak sengaja dan lain-lain. Nah, berarti istri berikan kepada kita karena dasarnya adalah cinta, maka insya Allah itu adalah yang terbaik yang dia mampu.
Nah, gitu. Jadi yang terbaik yang memang dia mampu persembahkan untuk kita. Ini penting nih bagi para suami punya akhlak seperti ini, dan kalaupun belum ya minimal kita paham. Kita menuju kepada hal tersebut. Ya di samping yang lain ya, ada penjelasan ulama yang cuka itu merupakan lauk atau makanan yang sehat. Sehingga disebut sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya dari sisi kesehatan banyak kebaikan-kebaikan dari cuka. Tapi yang jadi intinya adalah kalau misalnya di garis bawahi ya, salah satu apa akhlak yang paling luar biasa, menghargai dan berterima kasih kepada istrinya. Ya, kalau di garis bawahi kekuatan akhlaknya Rasulullah itu, Rasulullah sangat menghargai dan sangat pintar berterima kasih kepada istrinya. Nah, ini bagi para suami. Nah, kemudian kita bahas bagi para istri. Bagaimana Ibunda Aisyah nih? Kalau tadi kan dari tadi kan Rasulullah ya. Bagaimana Ibunda Aisyah? Kekuatannya apa sih? Ya. Kekuatan Ibunda Aisyah sama seperti dengan istri-istri Rasul yang lain, itu masing-masing istri itu punya kekuatan. Masing-masing istri punya kekuatan. Ibaratnya kalau bahasa anak muda sekarang yang paling luar biasa tentu saja Ibunda Khadijah ya, itu luar biasa sekali. Nggak ada kita titik konfliknya bahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sosok Ibunda Aisyah ini juga yang sangat luar biasa juga. Ya. Nah, kalau misalnya para bunda, para ibu, para istri kekuatannya tidak sama dengan kekuatan Ibunda Aisyah, karena bahasan kita bukan istri-istri yang lain, silahkan untuk mempelajari tentang istri-istri Rasul yang lain. Karena masing-masing istri Rasul itu punya ciri khas, ya, punya ciri khas, punya kekuatan masing-masing yang bisa jadi, atau ada yang ulama mengatakan kalau kita belajar tentang istri-istri Rasul, para wanita muslimah akan ketemu dengan satu istri Rasul yang karakternya itu akan mirip dengan karakter diri wanita yang membaca atau belajar tentang istri Rasul tersebut. Jadi kan istri-istri Rasul itu beda. Bisa jadi teman-teman tipenya itu, sahabat-sahabat muslimah itu tipenya bukan wanita yang misalnya ceria atau sangat cerdas gitu kan seperti Ibunda Aisyah. Nah, bisa menemukan dengan sosok istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ya, tapi karena kita sedang membahas Ibunda Aisyah, maka saya spesifik membahas tentang Ibunda Aisyah. Yang pertama, Ibunda Aisyah itu sangat cerdas. Ya, Ibunda Aisyah itu sangat cerdas. Obrolannya itu sangat berkelas. Obrolan Ibunda Aisyah itu sangat berkelas. Gitu. Kalau mau nyontoh Ibunda Aisyah, ya perlu untuk terus menguatkan kecerdasan. Ya, obrolannya Ibunda Aisyah itu nggak pernah obrolan yang remeh-temeh gitu. Jadi bagaimana agar mendapatkan kecerdasan ini? Ya berarti kurangi suplai-suplai yang remeh-temeh ke dalam diri teman-teman semua. Ya, kurangin nonton-nonton sinetron, kurangin gosip-gosip dan lain-lain. Karena itu obrolannya remeh-temeh nggak penting. Gitu. Ibunda Aisyah itu ketika beliau ingin ingin mencoba melihat bagaimana kedudukan beliau di sisi Rasulullah dibandingkan istri yang lain, itu beliau pakai majas perumpamaan, metafora, ya kan? Beliau mengatakan seperti ini kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika ada satu padang rumput yang belum pernah diinjak dan belum pernah dimakan oleh sekawanan kambing. Kemudian di tempat lain ada padang rumput yang sudah sering diinjak dan dimakan oleh kawanan kambing. Kira-kira engkau lebih pilih yang mana? Padang rumput yang belum pernah didatangi oleh kawanan kambing atau yang sudah pernah?" Nah, Rasulullah udah paham tuh bahwa kenapa Ibunda Aisyah pakai majas itu. Ibunda Aisyah ingin menunjukkan bahwa beliau utama dibandingkan istri yang lain karena beliau satu-satunya yang perawan ketika dinikahi oleh Rasulullah. Gitu. Bahkan Ibunda Aisyah ini ketika marah, beliau juga punya cara marah yang luar biasa. Ini bisa dicontoh tapi kayaknya susah dicontoh oleh para istri-istri yang sekarang sedang mendengarkan. Mau tahu nggak ibu-ibu cara marahnya Ibunda Aisyah? Ibunda Aisyah itu kalau marah, yang beliau lakukan itu satu hal, ya. Beliau itu tidak menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersumpah. Ya, jadi kalau marah
demi Tuhannya Ibrahim alaihissalam gitu. Kalau lagi nggak marah, demi Tuhannya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Gitu. Rasulullah tahu, sebagai suami yang pintar juga tahu, wahai Ais, sesungguhnya engkau itu kalau misalnya lagi marah, pasti engkau tidak akan menyebut namaku, bahkan ketika bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini bisa nggak ibu-ibu ini sebaik Ibunda Aisyah ya, kalau misalnya marah yang ditinggalkan cuma nggak nyebut nama suaminya gitu. Itu kan susah ya, kalau misalnya marah pasti yang lain-lain kan yang disebutin ya. Pasti kesalahan-kesalahan yang terdahulu kemungkinan yang akan disebutkan. Nah, Ibunda Aisyah ini marahnya juga marah dalam keadaan sangat cerdas. Nah, Ibunda Aisyah juga pintar fikih, pintar sejarah, pintar syair, pintar pengobatan. Ya, sahabat-sahabat itu banyak bertanya tentang hadis, tentang fikih kepada beliau. Nah, Ibunda Aisyah juga itu sangat mahir syair karena beliau juga sejarah juga, beliau adalah anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ahli sejarah juga di ahli nasab di kalangan para sahabat, dan beliau juga ahli pengobatan. Karena ketika Rasulullah di akhir hidupnya itu ada tabib, dijelaskan oleh Ibunda Aisyah kepada Urwah bin Zubair, keponakannya. Ada tabib sehingga aku belajar kepada pengobatan yang dilakukan oleh tabib tersebut. Jadi Ibunda Aisyah ini banyak keahlian. Jadi kalau saran saya kepada para ibu, walaupun teman-teman saat ini profesi utamanya sebagai ibu, jangan berhenti belajar. Ya, jangan berhenti belajar. Karena anak-anak kita butuh ibu yang pintar. Anak-anak kita itu butuh ibu yang pintar. Tadi kan Ibunda Aisyah walaupun beliau tidak punya anak, tapi beliau punya keponakan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ya, Asma menikah dengan Zubair. Salah satu anaknya ada Abdullah bin Zubair, nanti akan menjadi salah satu khalifah, tapi nanti akan berperang dengan khalifah yang lain. Kemudian ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu adalah ulama besar ya dari kalangan tabi'in. Jadi seorang wanita jangan menganggap pekerjaan menjadi ibu rumah tangga, kalaupun memang hanya ibu rumah tangga, ya itu merupakan sesuatu yang bisa dilakukan tanpa adanya kecerdasan dan ilmu, gitu nggak bisa. Karena tugas pokok ibu rumah tangga itu adalah mendidik, dan seorang mendidik itu perlu untuk terus belajar. Bagaimana dia bisa mendidik kalau misalnya dia tidak tahu? Bagaimana dia bisa mencontohkan kalau dia tidak punya ilmunya? Gitu. Jadi dari Ibunda Aisyah salah satunya yang bisa dipelajari adalah jadilah wanita yang cerdas, minimal jadilah wanita yang mau untuk terus belajar. Nah, Ibunda Aisyah juga itu sangat luar biasa, sangat powerful dalam mendukung dakwah suami. Beliau adalah salah satu dari 5 besar, masuk 5 besar. Beliau orang nomor 4 kalau tidak salah yang paling banyak meriwayatkan hadis. 2.210 hadis beliau riwayatkan. Kemudian beliau sangat pandai untuk membahagiakan hati suami. Tadi ya beberapa sudah kita sampaikan, minum dari gelas yang sama, makan dari bekas keratan daging yang sama, bahkan mandi bersama, tidurnya itu berpelukan, kemudian menyisiri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, perjalanan jauh bersama, melihat hiburan anak-anak Habasyah tadi sudah kita sampaikan, dan punya panggilan sayang. Jadi beliau adalah istri yang sangat pandai, sangat pintar untuk membahagiakan suaminya. Ya. Nah, setelah kita tadi bahas bagaimana Rasulullah itu akhlaknya, romantismenya luar biasa, yang tadi saya garis bawahi, akhlak Rasulullah itu kalau kita rapatkan lagi, kekuatan akhlak beliau itu adalah beliau sangat memuliakan dan sangat berterima kasih kepada istrinya, sangat mensyukuri. Kemudian Ibunda Aisyah kalau kita rapatkan, beliau itu adalah orang yang sangat cerdas, sangat suportif kepada mendukung kepada suaminya, dan beliau sangat pintar, sangat tahu cara membahagiakan hati suaminya dengan keceriaan, dengan kemanjaan, dengan sifatnya yang positif luar biasa. Nah, sekarang mungkin sekitar 10 menit ke depan kita akan membahas beberapa poin bagaimana Rasulullah dan Ibunda Aisyah itu membangun cinta dan romantisme. Ya, ini poin-poin praktikal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan kata-katanya, ya. Rasulullah itu selalu berkata yang baik, ya. Ibunda Aisyah juga selalu berkata yang baik. Bahkan Rasulullah itu menyampaikan
Kalimatun thayyibatun shadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Jadi nggak usah bicara tentang romantisme dan cinta kalau kita belum bisa menjaga kata-kata. Ya, mulailah kita disiplin untuk mengatakan kata-kata, hanya kata-kata yang baik. Ya, bahkan ketika marah tadi harus hati-hati nih, kita sebagai suami dan teman-teman sebagai istri, bahkan ketika marah hanya gunakan kata-kata yang baik. Tidak boleh mengejek fisik, tidak boleh menghakimi, bahkan kamu itu orang yang lambat, tidak boleh. Ya, kata-katanya yang baik. Kalau marah hanya sebutkan kesalahannya. Ya, hanya sebutkan kesalahannya, bukan dengan menghakimi, bukan dengan memberikan label atau bahkan menghina fisik. Ya. Ibunda Aisyah pernah satu kali marah cemburu kepada Ibunda Sofiyah radhiyallahu anha. Kemudian ya kira-kira karena cemburu dan marahnya itu mengatakan Ibunda Sofiyah itu pendek. Rasulullah itu langsung marah, pipi beliau memerah, kemudian menegur Ibunda Aisyah dengan teguran yang sangat dahsyat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kata-kata yang kau keluarkan tadi dimasukkan ke dalam air dalam samudra, ya, kata-kata yang kau keluarkan itu seandainya dimasukkan ke dalam air di samudra yang demikian luas, maka niscaya air yang sangat banyak itu akan menjadi pahit karenanya. Gitu. Jadi teman-teman, semarah apapun kita tidak boleh menghakimi, mengatakan bodoh, mengatakan lambat, mengatakan lelet, mengatakan segala macam, tidak boleh. Ya, kata-kata selalu kata-kata yang baik. Kalau ada kesalahan, sebutkan kesalahannya, cukup di situ saja. Gitu. Sebutkan teman-teman komplain atau tidak senang, kalau boleh jangan seperti ini, gitu. Tapi jangan katakan dia adalah seorang yang kasar, dia seorang yang itu, jangan, karena itu akan melabeli. Dan ketika melabeli, dia menerima label itu, yang rugi adalah keluarganya sendiri. Bahkan yang rugi adalah teman-teman gitu. Ketika melabeli suami kasar, ya lama-lama ketika dikatakan seperti itu dia akan terlabel, ya udah saya orang yang kasar, mau apa gitu kan. Tapi kalau dia ada melakukan sebuah kesalahan terkait dengan kasaran, sampaikan. Jangan lakukan hal itu karena menyakiti. Nah, gitu ya teman-temannya, jangan melakukan hal itu karena menyakiti, tapi jangan melabel dirinya. Ini termasuk juga ke anak-anak kita, ya, jangan sampai melabel anak-anak kita. Nah, tadi contohnya Rasulullah itu sangat marah ketika Ibunda Aisyah, salah satu istri beliau itu karena cemburunya dengan istri yang lain itu mengatakan hal yang tidak semestinya, ya. Kalau kita ingat bahkan tindakan Ibunda Aisyah misalnya ketika cemburu kan pernah ngegeprok Ibunda Aisyah karena umurnya juga masih baru selesai remaja, pernah menepok tangan pelayan yang membawa nampan isi masakan. Ya, masakan ada yang mengatakan dari Ummu Salamah, ada yang mengatakan dari Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Kan wadahnya itu jatuh. Ya kan, kemudian kue-kuenya itu terserak. Tapi di situ Rasulullah itu tidak marah. Gitu. Jadi kita harus hati-hati ketika Ibunda Aisyah mengatakan kata-kata yang enggak baik, Rasulullah itu langsung menasihati dengan nasihat yang demikian kerasnya gitu. Seandainya engkau mengatakan kata-kata itu dan dimasukkan ke dalam samudra, niscaya air samudra itu akan menjadi pahit gitu. Jadi teman-teman, jagalah kata-kata. Yang mulai dari sekarang jagalah kata-kata. Kalau kita mengatakan kita ingin membangun cinta, membangun rumah tangga, membangun ikatan, membangun romantisme dalam rumah tangga, selalu berkata-kata yang baik. Kemudian yang kedua adalah memanggil panggilan sayang. Nah, ini saya ingin nanya ya kepada teman-teman ya. Teman-teman di rumah bersama dengan pasangan itu punya berapa panggilan sayang? Ya, boleh ditulis ya teman-teman ya di chatnya. Teman-teman di rumah itu punya berapa panggilan sayang? 2 ya. Oh, hebat ya. 1. Nah, 1 masih kurang nih, Teh. Ya. 2. Yang lain? 3. Wah, ini bagus nih Kang Yogi 3. Belum ada istri ya, sabar ya Kang Idam. 5. 10. Nah, nggak yakin ini bener ya, 10 panggilan. Ini 5 apa saja ini? Kalau 10 saya agak kurang yakin ya. 8. Mau ada suami, sabar ya Teh Safira. Ilmunya dulu nggak apa-apa. Belum punya panggilan atau belum punya suami nih Teh Mila? 3, 2.
3, 4. Baby sama sayang. Ya, oke ya. Sudah kita dapatkan. Luar biasa ya. 1, 3. Ya. Kalau kita lihat Rasulullah dengan Ibunda Aisyah, panggilannya itu beragam ternyata. Nggak cuma satu. Jangan sampai nggak punya juga ya. Belum nikah manggilnya akhi ukhti, sudah nikah manggil istrinya ukhti ya, kelewatan ya. Manggil istri ukhti ya. Atau manggil nama ya, jangan ya. Rasul itu coba ya teman-teman ya, boleh dituliskan lagi nggak, manggil Ibunda Aisyah itu manggilnya apa saja coba? Manggil Ibunda Aisyah. Selain wahai Aisyah, ya pertama Aisyah, yang manggil nama Aisyah. Nah, kemudian Aishi ya dari namanya. Kemudian Humairah. Kemudian ada yang keempat ini, Ummu Abdillah. Ya, Ummu Abdillah. Ya kita bahas sedikit ya. Yang pertama Aisyah, wahai Aisyah. Biasanya kalau Aisyah itu nggak langsung Aisyah, wahai Aisyah, ya pakai wahai Aisyah. Kemudian Aish, dari namanya dimodif sedikit jadi indah, ya kan, Aisyah kecil ya kira-kira gitu. Kemudian Humairah. Humairah ini kan panggilan yang memuji kecantikan istri. Ya, teman-teman bisa bayangkan nggak, ada wanita yang dibayangkan juga ya. Tapi ada seorang wanita yang saking cantiknya, itu pipinya sampai kemerah-merahan gitu loh. Di Indonesia kan jarang ya, ibu-ibu atau teteh-teteh yang di sini pasti mengharapkan tuh punya pipi yang kemerah-merahan tanpa make up gitu kan. Kalau sekarang kan wanita sekarang mungkin kemerah-merahan dapatnya pakai make up ya. Nggak tahu saya make upnya gimana kan, dibedakin kemudian dikasih warna-warna pink gitu kan. Tapi Ibunda Aisyah ini memang karena putihnya, karena keindahannya, ya sampai Ibunda Aisyah dijuluki atau sering dipanggil wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ya, para suami kalau istrinya punya, tentu saja masing-masing istri punya kecantikan, boleh juga memuji istri dengan kecantikannya. Si istrinya senang tuh. Ya kan? Biasanya gitu ya, sambil pagi-pagi, sayang nih apa sih, tapi dalam hati senang gitu kan. Kemudian yang keempat, salah satu di antaranya, Rasulullah itu memanggil istri beliau itu dengan Ummu Abdillah. Ibunda Aisyah itu dipanggilnya dengan Ummu Abdillah. Kenapa dipanggil dengan Ummu Abdillah, teman-teman? Karena Ibunda Aisyah ini tidak punya anak. Ya, dan Rasulullah itu ingin membahagiakan hati Ibunda Aisyah dengan memberikan kunyah atau gelaran atau julukan Ummu Abdillah. Ya, Abdillah ini adalah keponakannya beliau. Tadi kita udah sebutkan juga ya, dari Asma binti Abu Bakar. Dari saudari perempuannya, Asma binti Abu Bakar menikah dengan Zubair bin Awam, punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Nah, ini adalah keponakannya Ibunda Aisyah. Sehingga dikasih nama kunyah Ummu Abdillah, ibunya si Abdullah. Gitu. Jadi, selain tadi misalnya panggilan dari nama, wahai namanya siapa, kemudian modifikasi nama, kemudian dengan kecantikannya, bisa juga dengan memberikan gelar yang menyenangkan hatinya. Ya, misalnya istri kita atau suami teman-teman itu sekarang sedang kuliah lagi, dipanggilnya dengan Pak Doktor gitu kan. Pak Doktor gimana Kang Doktor kabarnya gitu kan. Gimana Kang Doktor mengerjakan tugasnya, semangat ya, ini calon doktor gitu kan. Jadi kan pasangan hidup atau suami atau istri itu menjadi senang dengan panggilan tersebut. Jadi teman-teman punya panggilan sayang, dan panggilan sayang itu nggak harus satu gitu. Ya, misalnya pasangan suami istri ada rencana, sudah nabung, sudah masuk tabungan hajinya, sudah ada nomor porsinya, sudah ada ketahuan tahunnya tahun berapa, 2025. Bisa tuh dipanggilnya dengan Pak Haji atau Bu Haji gitu. Menyenangkan hati pasangan gitu. Jadi membangun romantismenya itu dengan panggilan sayang. Yang selanjutnya, ini kayaknya kalau tidak habis nanti saya kasih slide materinya sudah saya kasih kepada Bang Diki, nanti bisa di-share ya. Yang selanjutnya adalah memuji kebaikan pasangan. Ya. Ini juga penting. Nah, banyak di antara kita yang kalau misalnya ditanya kebaikan pasangan, misalnya ya teman-teman coba ya di sini, coba bisa nggak nuliskan 100 kebaikan pasangan dalam waktu 10 menit ke depan?
bisakah menuliskan 100 kebaikan pasangannya dalam waktu 10 menit ke depan? Ya. Bisa jadi agak ngerasa berat itu nulis 100 kebaikan. Padahal banyak kebaikannya. Ya, misalnya kebaikannya apa? Kalau tidur nggak ngorok, itu kan kebaikan, nggak ngeganggu tidur gitu kan. Nah, misalnya nggak pernah telat ngasih uang bulanan, misalnya itu kan kebaikan. Nah, kebaikannya misalnya, jadi kebaikan-kebaikan itu sangat banyak gitu. Dan itu perlu diketahui. Ibunda Khadijah itu hafal kebaikannya Rasulullah, bahkan Rasulullah itu disupport Ibunda Khadijah ini ya, disupport ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketakutan baru menerima wahyu pertama, disupportnya itu dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan suaminya. Wahai suamiku, tidak mungkin Allah akan mengecewakanmu. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, engkau memuliakan tamu, engkau menegakkan kebenaran, engkau menanggung beban-beban orang yang kesulitan, dan engkau membantu memberi makan orang-orang yang kelaparan. Jadi lancar tuh Ibunda Khadijah menyebutkan kebaikan-kebaikan pasangannya. Sama tadi seperti Ibunda Aisyah kan, ketika Rasulullah sudah wafat, didatangin sama Atta, ditanya apa yang paling spesial dari Rasulullah. Ibunda Aisyah itu kan sangat luar biasa jawabannya. Sangat itu bersyair ya. Sangat bersyair dan sangat memuliakan pasangannya. Di tempat yang lain Ibunda Aisyah mengatakan akhlaknya itu adalah Al-Quran. Kemudian kalau yang di sini, semua yang tindakan Rasulullah itu adalah ajaib menakjubkan. Gitu. Tapi nanti Ibunda Aisyah juga bisa merinci apa-apa saja sih yang disebut menakjubkan itu. Nah kita itu sebagai pasangan itu perlu sering-sering juga mengingat apa kebaikan, apa momen-momen yang berkesan dari pasangan kita. Jangan-jangan kita lupa gitu ya, jangan sampai lupa. Nah, itu penting. Pertama, ketika pasangan sedang tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, teman-teman bisa support dia dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya, misalnya aduh lagi susah nih ngerjain kerjaan kantor. Enggak kok, kamu orangnya sangat disiplin, kamu kerja keras, kamu itu habis-habisan demi anak dan istri. Itu disupport dengan kebaikan-kebaikan yang teman-teman ketahui. Ya, suami juga sama. Misalnya istri nanti mengeluh atau curhat tentang sulitnya mendidik anak dan lain-lain, support dia dengan kebaikan-kebaikan yang memang sudah kita ketahui dan penting itu kita ingat. Yang repot kan nanti istrinya curhat, suaminya lupa kebaikan suaminya, istrinya apa gitu loh. Jadi dia nggak bisa calling kebaikan-kebaikan istri untuk support istrinya gitu. Kalau dia ingat kan, enggak, kamu dulu pernah di anak yang pertama ini seperti ini, pernah menyelesaikannya dengan sangat baik. Kamu itu kita dulu pernah melewati ini, kamu itu jadi sosok ibu yang luar biasa kan gitu. Itu yang pertama, kalau pasangan kita butuh support apa? Kita tahu kebaikan-kebaikannya. Yang kedua, perlu tahu kalau misalnya kita kecewa dengan pasangan kita. Ya pasangan kita ini kan bukan malaikat ya, pasti ada kekurangannya. Sama kayak kita ada kekurangannya. Nah, ketika kita kecewa biasanya itu kan setan bermain tuh. Setan bermain. Teman-teman nanti cari ada sebuah hadis, iblis sebagai dedengkotnya setan itu setiap waktu periode tertentu kan ada setan yang laporan. Setan laporan. Yang pertama dia laporan apa? Ah, biasa-biasa saja. Yang kedua laporan apa? Ah, biasa-biasa saja. Yang ketiga, setan yang ketiga laporannya adalah dia bisa memisahkan antara suami dan istri. Kata iblis, ini adalah sebaik-baik amalan. Gitu. Jadi sebaik-baik amalannya setan itu adalah memisahkan suami dan istri. Itu kita perlu tahu juga teman-teman. Dan kita itu jangan mau kalah sama setan. Salah satunya adalah ingat-ingat, hafalkan, ya resapi kebaikan-kebaikan pasangan. Karena ketika kita sedang kecewa dengan pasangan kita, itu setan, ya bala tentaranya iblis, ketahuilah mereka punya sebuah pekerjaan yang paling utama, yang paling keren kerjaannya setan itu adalah memisahkan suami dan istri. Ini kita perlu paham nih, musuh kita. Kalau kita sudah menikah, pekerjaan yang paling kerennya bagi setan itu adalah memisahkan kita dengan pasangan kita. Sehingga ketika teman-teman kecewa dan wajar pasti akan ada kecewanya karena pasangan kita tidak seperti Rasulullah dan Ibunda Khadijah yang perfect. Itu ketika kita kecewa dengan pasangan kita tinggal call back atau panggil kembali memori-memori tentang kebaikan-kebaikan pasangan.
Yang repot kalau memorinya nggak ada, ya kan? Karena kita gampang melupakan. Makanya saran saya setelah ini banyak-banyaklah ingat-ingat kebaikan pasangan. Kalau bisa tadi sampai 100 tuh teman-teman punya. Ya mulai dari yang keren heroik sampai yang perintilan-perintilan gitu kan. Kalau mandi bersih, kalau naruh handuk nggak di atas kasur lagi, udah baik ya. Dulu pernah dimarahin sama saya, kata si ibu kan. Sekarang udah ini, udah nurut, alhamdulillah. Itu kebaikan dan diingat-ingat. Sehingga nanti ketika ada godaan setan, suami kamu itu nggak pernah mau mendengarkan kamu. Teman-teman call back, enggak. Dia punya kebiasaan dulu naruh handuk di atas tempat tidur. Pernah aku tegur, dia mau kok. Sampai sekarang udah nggak pernah naruh handuk lagi. Berarti kan nggak benar tuh kata-kata setan, gitu ya. Jadi penting mengingat dan menyebut kebaikan pasangan. Ya Rasul itu punya pujian yang unik ya, tapi indah kepada Ibunda Aisyah. Kata Rasulullah gini, sesungguhnya kelebihannya Aisyah radhiyallahu anha dibanding dengan wanita-wanita lain itu seperti roti, seperti sarit ya, sarit dengan makanan lainnya. Jadi sarit itu adalah salah satu makanan yang sangat disukai oleh Rasulullah. Ya, dia itu terdiri dari roti gandum yang diremukkan, kemudian dikasih kuah kaldu, kemudian ada daging, ada labu, ada sayuran. Jadi teman-teman searching aja ya di apa? Di Google gambarnya atau di YouTube roti sarit itu bentuknya gimana. Itu adalah salah satu makanan yang disukai oleh Rasulullah. Dan makanan itu bergizi selain mengenyangkan dan juga enak. Jadi banyak keutamaannya. Jadi Ibunda Aisyah itu dipuji dengan Ibunda Aisyah itu seperti roti sarit gitu. Tapi saya tidak menganjurkan bapak-bapak memuji istrinya dengan nama makanan karena di Indonesia kayaknya kurang familiar ya kan. Engkau seperti apa? Roti tawar gitu kan, nanti istrinya bisa marah kan gitu ya. Atau engkau engkau seperti pizza gitu, nanti suaminya ya istrinya bisa marah. Tapi kira-kira gini, kalau di Indonesia kan pujiannya kira-kira gini. Wahai istriku, engkau itu sangat enak dan menyehatkan. Engkau itu seperti madu. Nah, seperti itu kira-kira pujiannya. Kalau madu kan bisa dibayangkan ya. Tapi kalau misalnya engkau itu seperti bakso. Nah, bakso ini kan agak berbahaya kalau bagi istri ya. Nanti dikiranya ngejek fisik dan lain-lain ya. Tapi engkau itu seperti madu. Engkau itu seperti mawar. Engkau itu seperti apa? Seperti bulan dan lain-lain. Jadi Rasul itu memuji istrinya dengan memakai perumpamaan. Ini perlu juga ini bagi kita, para bapak dan para ibu untuk memuji pasangannya dengan perumpamaan yang menyenangkan hati pasangannya. Ya, jadi nggak apa-apa itu nggak lebay gitu, karena Rasulullah yang mencontohkan seperti itu. Kemudian tidak mengeluh, ini tidak usah dibahas panjang lebar. Nah, kemudian apa lagi yang dilakukan romantismenya adalah waktu yang berkualitas. Tadi sudah kita bahas ya, ada makan bersama. Rasul mendidik Ibunda Aisyah selalu ya. Kemudian ibadah bersama. Tadi bahkan Rasul ketika ingin sholat malam di samping tempat tidurnya bersama Ibunda Aisyah itu memuliakan Ibunda Aisyah dengan meminta izin. Ya kan, kemudian naik kendaraan bersama, naik unta bersama, kemudian olahraga bersama. Ya, ini zaman corona, suami dan istri pagi-pagi saran saya selalu olahraga bersama. Rasul dulu lari ya. Rasul dulu ketika awal-awal nikah, Rasul lomba lari yang menang itu adalah Ibunda Aisyah. Setelah bertahun-tahun kemudian, nanti teman-teman cari ya hadisnya ya. Bertahun-tahun kemudian diajak lagi lomba lari, ternyata yang menang yang kedua ini adalah Rasul. Apa kata Ibunda Aisyah? Kata Ibunda Aisyah, karena yang kedua tubuhku sudah mulai ada dagingnya. Ya, jadi wajar ya bapak-bapak kalau misalnya kita udah nikah berpuluh-puluh tahun dengan istri kita sudah mulai ada dagingnya gitu. Jadi pertama itu yang menang lomba lari itu Ibunda Aisyah, yang selanjutnya yang kedua yang menang lari itu adalah Rasulullah karena istrinya Ibunda Aisyah itu sudah ada dagingnya, sudah semakin gemuk gitu. Jadi itu juga kelihatan sangat apa ya, sangat manusiawi gitu kehidupan Rasulullah itu. Lomba lari ya, jogging bersama gitu. Kemudian melihat hiburan bersama. Tadi kan kita sudah bahas ya yang orang-orang Habasyah tadi, anak-anak Habasyah lagi bermain-main tari-tarian perang, kemudian Rasulullah itu melihat hiburan sambil Ibunda Aisyah nemplok di bahunya beliau. Ya, jadi boleh melihat hiburan selama halal. Kemudian sentuhan, ya Rasul itu sering disisiri,
Rasul sering dikasih minyak wangi. Rasul itu salah satu kebiasaan Rasul ketika pergi dari rumah, keluar dari rumah adalah mencium pipi. Ya, kemudian Rasul tidur satu selimut, tadi kulitnya bersentuhan ketika tidur, bahkan sampai mandi bersama. Bahkan di akhir hayatnya, ya dalam salah satu riwayat yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul itu sebelum wafat itu minta disiwaki oleh Ibunda Aisyah sampai disikatin giginya oleh istrinya. Gitu. Jadi demikian demikian dekatnya kan dengan istri itu demikian dekat. Makanya aneh kalau misalnya kita itu seorang suami atau seorang istri merasa soleh tapi kasar atau jauh dengan istri gitu, nggak bisa bercanda, nggak bisa deket, nggak bisa berpelukan, nggak bisa berciuman, nggak bisa disisiri, nggak bisa dikasih minyak wangi. Ini contohnya siapa gitu loh? Contohnya siapa? Sementara Rasulullah itu disisiri. Rasul itu pernah ketika beliau sedang mengajar majelis ya di Masjid Nabawi itu kan kalau kita umroh ya biliknya Rasul itu kan di depan sebelah kiri ya setelah dipindah ke Mekah kan kiblatnya depan sebelah kiri. Nah di bilik itu ada ada jendela. Nah Rasul itu pernah ketika sedang mengajar itu nempel ke dinding kepalanya itu kemudian nempel ke belakang masuk ke jendela disisirin sama Ibunda Aisyah gitu beliau. Teman-teman kebayang kan? Makanya para sahabat itu sepertinya dulu tidak ada yang jomblo-jomblo lama-lama karena demikian tersiksalah para jomblo kan melihat keromantisan itu kan lagi majelis ilmu tiba-tiba kiainya disisirin sama nyainya dari belakang gitu kan. Beratlah kehidupan para singelillah jomblo saat itu gitu. Tapi itu yang menggambarkan betapa beliau itu dekat. Jadi kalau cerita tentang Ibunda Aisyah dan Rasulullah itu adalah suami istri itu sangat dekat ya, termasuk sentuhan. Kemudian apalagi saling memberikan hadiah ya, tahadu tahabu. Beri hadiah maka kalian saling mencintai ya. Jangan kita pintarnya ngasih hadiah sama teman kita ya. Jangan kita pintar hadiah ngasih sama sahabat kita, sama tetangga kita. Sama suami sama istri nggak bisa ngasih hadiah. Ya sama orang tua apalagi ya, tapi sama suami sama istri masa nggak bisa ngasih hadiah. Jadi berikan hadiah kepada pasangan kita. Insya Allah akan berlaku saling mencintai, saling memberi hadiah, saling mencintai. Yang selanjutnya adalah tulus membantu ya. Membantu suami menjadi akhlak terbaik ya, istri tadi. Bagaimana istri membantu suami menjadi akhlak terbaik? Tadi menguatkan hubungan cinta, kemudian kasih masukan, boleh kasih masukan ya. Karena kan tadi poin paling awal ya, suami itu ketika dia menjadi seorang suami harapannya dia bisa menjadi manusia terbaik dengan berakhlak terbaik kepada istri dan anak-anak. Jadi kalau bisa memang ada obrolan dalam rumah tangga itu ya termasuk waktu kita nggak cukup ya, termasuk Rasulullah dengan Ibunda Aisyah itu pernah ada obrolan itu tentang Ummu Zar'in dan Abi Zar'in. Ya kan yang panjang tuh cerita karakter-karakter suami dan istri di Arab, suami-suami di Arab. Ya ada yang seperti singa, ada yang seperti apa, panjang tuh. Yaitu hikmahnya adalah ngobrol-ngobrol panjang dengan istri itu penting. Nah, selain itu di situ dilihat bagaimana sih suami itu yang diharapkan karakternya dari istrinya. Ya Ibunda Aisyah saat itu bersama Rasul itu mengajarkan kepada kita lewat kisah itu. Jadi boleh istri itu membantu suami untuk menunjukkan yang seperti apa sih akhlak yang baiknya gitu. Tentu saja dengan cara akhlak yang baik, bukan dengan cara memerintah atau dengan kata-kata yang tidak baik, tentu dengan cara yang baik. Kemudian istri juga dibantu sama suami agar bisa taat ya. Kemudian membantu pekerjaan rumah tangga, itu sudah jelas ya. Rasulullah itu kalau di rumah itu membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Kemudian membantu mendidik anak dan membantu urusan-urusannya di luar ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana luar biasanya Ibunda Aisyah dan bagaimana tadi Rasulullah dan Ibunda Aisyah membangun cinta dengan kata-kata, dengan waktu bersama, dengan sentuhan, dengan saling memberi hadiah dan juga yang terakhir tadi dengan saling membantu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah memberikan materi dari Arif Rahman Lutfi. Insya Allah ini sangat dan bisa kita aplikasikan.
di kehidupan pernikahan. Sebelumnya terima kasih Ustadz yang menyampaikan ilmunya, Masya Allah.
kembali nya saya permas cuk Kalau yang terdengar dituliskan terdengar, kalau yang belum kan putus putus atau terdengar jelas. Untuk Mas Rauf ya, kalau putus-putus berarti tidak tidak bisa ini ya, tidak bisa
Masih Atau mau dicoba keluar dulu, kemudian masuk lagi, Mas Rauf, atau sudah tiap di coba saya lebih